Tiada nama lain di bawah kolong langit yang dapat menyelamatkan selain Dia, nama Yesus. Ada amin? Hanya nama Yesus yang berkuasa memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, keselamatan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain. Nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Sama-sama, tiada nama lain. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian percaya padanya. Mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan
bersyukur kepadamu Tuhan. Mulialah namamu, agunglah namamu Tuhan. Engkaulah yang terima segala hormat. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu. Kami persembahkan hamba-Nya, Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan dan Allahku. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Engkau saja yang layak menerima sembah kami. Bahwa Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu besar bagi kami. Engkau nyata dalam hidup kami. Pertolongan-pertolongan yang Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Kebesaran-Mu yang Kau nyatakan lewat pemeliharaan hidup kami ya Bapa. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau yang mengizinkan kami juga datang mendekat kepadamu. Terima kasih buat semuanya ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan yang hadir di tengah kami menerima persembahan kami, pujian kami yang kami naikkan dengan hati yang penuh syukur kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberkati kami pagi hari ini. Dan sekali lagi Engkau akan berkati kami lewat firman-Mu yang kami dengar pagi ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua, berilah firman-Mu Tuhan menolong kami. Urapi hamba-Mu, lengkapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Agar semua yang hamba-Mu sampaikan akan menyentuh setiap hati yang mendengar. Baik di tempat ini maupun lewat YouTube ya Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dia mengizinkan kita pagi ini untuk datang di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Pagi ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya beri judul doa sebagai pelayanan kepada Bapa. Ya, doa adalah pelayanan kepada Bapa. Pendapat umum yang sering kita dengar bahwa atau dalam pengertian kita, doa itu sebuah permintaan. Kita mengajukan daftar ini Tuhan, semuanya kita sebut satu-satu permintaan kita itu pemahaman secara umum. Dan namun dalam khotbah yang lalu, minggu pertama saya menyampaikan bahwa doa itu bukan sekedar permintaan tapi sebuah persekutuan dengan Bapa. Di mana kita melekat dengan Bapa, bersekutu dengan Bapa itu, dan itu tentu butuh waktu. Yang namanya persekutuan itu dua pihak. Ya, kita ngomong, Tuhan juga ngomong. Pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa firman doa itu bukan hanya permintaan dan persekutuan, tapi adalah sebuah pelayanan kepada Bapa. Ya, sebuah pelayanan. Kata melayani itu atau kata meladeni, ya meladeni itu artinya membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang dibutuhkan seseorang. Itu artinya melayani, yang membantu, menyiapkan apa saja yang dibutuhkan orang lain. Misalnya contohnya adalah pelayan di restoran. Ya kalau kita masuk ke restoran, di sana ada pelayan.
Apa tugasnya? Memenuhi segala apa yang kita minta, yang kita butuhkan. Makanan, minuman itu yang disiapkan. Ya, kok saya boleh ibaratkan kebutuhan itu adalah seperti ruang kosong yang harus diisi. Ya, ruang kosong yang perlu diisi oleh orang lain, dan itulah pelayanan. Nah, kalau dikatakan bahwa doa itu sebuah pelayan kepada Bapa, ya sebuah pelayan kepada Bapa, artinya kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Artinya kita menyediakan sesuatu yang Tuhan butuhkan. Ya, yang lalu saya menyampaikan bahwa apa sih yang Tuhan butuhkan? Tuhan tidak butuh apa-apa kok. Dia tidak punya kekurangan. Ya, dia adalah Allah yang sempurna yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Nah, kalau manusia itu butuhnya banyak. Ya, butuh pakaian, butuh makan, itu kebutuhan pokok kita. Butuh kendaraan, butuh rasa aman, butuh pujian. Ya, supaya kita bersemangat, kita perlu menerima pujian atau pengakuan orang lain. Apakah Tuhan butuh itu? Tidak. Tuhan tidak butuh itu. Dia punya alam semesta. Ya, dalam Mazmur 50 itu dikatakan semua aku punya. Ya, binatang-binatang di hutan, di gunung. Semua aku punya, aku tidak butuh. Ya, ini Mazmur 50 itu berhubungan dengan bagaimana Israel itu mencoba untuk memberikan persembahan. Mereka pikir bahwa dengan persembahan ini bisa melunakkan hati Tuhan. Tuhan tidak butuh. Ya, karena dia semua yang punya itu. Alam semesta itu dia yang ciptakan, dia yang punya. Tidak butuh persembahan. Apakah kemuliaan? Dia sudah punya itu sejak kekal. Sebelum dunia ada, dia adalah Allah yang mulia. Dan itu bertahan sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berakhir kemuliaannya. Dia Allah yang mulia. Belum lagi di surga itu ada makhluk surga yang memuji dia siang dan malam, katanya. Wahyu mengatakan ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang dikelilingi oleh makhluk-makhluk surga yang memuji dia siang dan malam, tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Apakah Tuhan butuh kemuliaan? Tidak. Dia punya kemuliaan itu. Jadi pada dasarnya Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Ya, dia tidak butuh apa-apa. Dia tidak butuhkan pelayanan. Dia tidak butuh kemuliaan. Dia tidak butuh sesuatu yang seperti manusia. Tapi dalam khotbah yang lalu saya menyampaikan ada satu yang Tuhan butuhkan. Apa itu? Persekutuan hati. Dia butuh hati kita. Itu kebutuhan Tuhan. Butuh hati manusia. Hati yang bagaimana? Hati yang mau bersekutu dengan dia. Hati yang mau mengungkapkan rasa kasihnya kepada Tuhan. Hati yang mau menyembah Tuhan. Sembah dan puji. Itu yang Tuhan butuhkan dari kita. Sekali lagi bukan berarti Tuhan itu membutuhkan kemuliaan, butuh pujian, tidak. Tapi hatimu yang memuji dan menyembah. Karena itu ungkapan hati. Jadi menyembah dan memuji itu harus keluar dari hati kita yang paling dalam. Ya, jangan hanya keluar dari mulut kata pujian. Kata pujian itu berhubungan dengan apa yang Tuhan buat. Ya, kok kita memuji seseorang itu berarti ada sesuatu yang dia buat gitu. Oh, dia menolong saya memuji Tuhan karena dia begitu baik kepada saya. Menyembah itu ungkapan hati kekaguman akan pribadi yang besar. Itu yang Tuhan butuhkan, ungkapan hatimu. Hati kita, itu yang Tuhan butuhkan. Bukan apa yang kita buat. Ya, kita memuji Tuhan, itu bagus, baik. Tapi apakah itu dinaikkan dengan hati? Kalau tidak, maka nyanyian itu gak ada artinya. Apapun yang kita buat, harus kita buat dengan hati. Ya, Tuhan tidak butuh pelayanan. Itu diungkapkan oleh Lukas
pasal 10 itu bagaimana Marta dan Maria, ya dua bersaudara yang punya sikap yang berbeda kepada Yesus. Si Marta ini dengan dia sibuk melayani, dia melakukan banyak hal karena dia tahu bahwa Yesus butuh makan. Ya betul, memang butuh makan karena dia manusia. Tapi yang dipuji siapa? Yang Maria yang duduk, yang kelihatannya menganggur, kelihatannya hanya duduk diam di situ mendengar. Ya, karena Tuhan butuh hati, persekutuan, itu yang Tuhan butuhkan. Jadi hati yang mengungkapkan rasa syukur, ungkapan isi hati yang paling dalam, yang mau memuliakan Dia, menyembah Dia dalam doanya. Itu yang Tuhan butuhkan. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh pujianmu, tapi Tuhan butuh hatimu. Itu sebabnya mari kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita melakukan aktivitas kita dibarengi dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan butuhkan. Nah, mari kita belajar dari pelayanan para imam. Ya, para imam di dalam bait Allah. Mazmur, kita baca dulu Mazmur 141 ayat 2. Dikatakan begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, saya ulangi, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini ungkapan Daud ya, sebagai pemazmur yang mengungkapkan bahwa doaku itu biarlah itu seperti ukupan. Ya, ukupan ini kemenyan atau dupa yang biasa dibakar oleh para imam. Ya, rupanya Daud ini, pemazmur ini terinspirasi dengan ibadah yang ada di bait Allah. Dan di mana imam itu membakar korban. Ya, dupa itu dilakukan tiap hari. Ya, kita tahu bahwa di bait Allah itu ada dua ruang. Ya, ruang kudus yang ada meja pertunjukan roti, ada pelita emas, dan ada mezbah. Ya, mezbah untuk membakar dupa. Di sanalah tiap hari harus ada ukupan yang dibakar atau dupa yang dibakar. Nah, setahun sekali ukupan ini, dupa ini dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu hanya setahun sekali. Ya, dengan membawa darah korban itu pada hari raya pendamaian yang akan memperdamaikan seluruh dosa umat Israel itu dengan Allah. Itu terjadi setahun sekali dibawa masuk. Nah, rupanya inilah yang menjadi inspirasi bagi Daud untuk mengungkapkan bahwa doanya itu seperti ukupan yang naik ke hadirat Allah, asapnya naik ke hadirat Allah. Daud sendiri tidak pernah membakar ukupan, ya, karena tidak boleh. Ya, ukupan itu hanya boleh dibakar oleh imam. Daud tidak. Tapi Daud percaya bahwa doanya itu seperti ukupan itu yang naik ke hadirat Allah. Nah, dari sinilah kita akan melihat, kita akan belajar ya bagaimana para imam itu yang masuk ke dalam bait Allah untuk bakar korban ini, sebagaimana kita gereja juga menaikkan doa sembah kita kepada Tuhan. Pelayanan gereja itu berbeda dengan pelayanan para imam. Ya, kalau para imam tadi dalam ibadah di bait Allah itu secara fisik mereka membawa kemenyan, ya, bawa ukupan itu ke ruang kudus ini dan ke ruang Maha Kudus setahun sekali. Kita tidak, ya, kecuali ada beberapa gereja yang masih memakai ukupan ini, ya, misalnya gereja Roma Katolik, gereja Ortodok. Ya, gereja Ortodok ini juga pakai kemenyan,
yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tidak bahas itu apakah itu boleh atau tidak, itu iman mereka. Ya, tapi gereja secara umum tidak melakukan itu, beda. Ya, kita tidak ada kemenyan di sini. Kalau mau ada kemenyan boleh, tapi hanya untuk wangi-wangian saja. Ya, tapi kita tidak melakukan itu sebagai ritual dalam gereja. Berbeda, tetapi prinsipnya sama. Ya, prinsip dari apa yang dilakukan oleh imam-imam di dalam bait Allah itu harus sama prinsipnya dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena dalam Wahyu 1 ayat 5 ayat 6 itu dikatakan bahwa imam-imam itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Itulah orang-orang percaya. Siapa itu? Kita semua. Imam-imam di sini, kalau dalam perjanjian lama itu imam itu khusus. Ya, imam-imam itu khusus dari keturunan Lewi, dan dari antara orang-orang Lewi itu ada keluarga Harun. Ya, Harun itu yang ditetapkan menjadi imam besar, dan semua keturunannya akan jadi imam. Jadi orang-orang Lewi itu tidak menjabat yang lain, tidak melain-lain kecuali dalam bait Allah. Dan tidak boleh imam itu diambil dari suku lain kecuali dari suku Lewi. Nah, tapi imam dalam perjanjian baru itu bukan para pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau paling tidak pelayan-pelayan Tuhan, bukan. Kita semua adalah imam. Saya bacakan dari Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Begini bunyinya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dia telah melepaskan kita dari dosa dengan darah-Nya, telah membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi semua orang yang ditebus oleh darah Yesus, dia adalah imam. Kita mau ngakui atau tidak, tapi itulah pernyataan dari firman Tuhan. Kita semua adalah imam. Tidak ada orang yang bisa boleh mengatakan, saya tidak termasuk, kecuali kita tidak ditebus oleh darah Yesus. Ya, kita tidak mendapat tebusan Yesus, kita bukan imam, tetapi kita yang telah ditebus, yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima penebusan dari Yesus Kristus itu adalah imam. Jadi kita semua berhak datang kepada Allah. Kita akan bahas lagi. Jadi semua kita adalah imam. Itu prinsip dalam perjanjian baru. Perjanjian lama berbeda. Ya, tapi tetap prinsipnya sama, adalah imam. Kita semua imam di hadapan Allah. Lalu Wahyu pasal 5 ayat 8 mengatakan begini. Ya, Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkulah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, jadi kemenyan itu adalah doa. Sama kan dalam perjanjian lama itu imam-imam itu membawa kemenyan, bawa ukupan atau dupa itu dibakar tiap hari, dia di ruang kudus, dan setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus dengan kemenyan itu. Nah, dalam perjanjian baru, doa itu adalah kemenyan. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita itu seperti membakar ukupan, itu yang dikatakan oleh Daud. Ya, kita seperti membakar kemenyan di hadapan Tuhan. Tidak secara fisik, ya kemenyan secara fisik tidak, tapi doa kita itu seperti persembahan kepada Allah. Dan itulah pelayan kita kepada Allah. Ya, kita melayani Tuhan itu seperti membakar ukupan. Ya, dalam perjanjian lama kita melihat secara fisik,
Tapi secara di dalam gereja orang-orang percaya ukupan itu seperti penyembahan kita, doa kita. Dan termasuk di dalamnya waktu kita memuji Tuhan. Waktu memuji Tuhan. Kita sedang bakar ukupan. Sedang membakar kemenyan yang asapnya itu naik pada Allah. Itu sebabnya kalau nyanyilah sungguh-sungguh dihayati gitu. Waktu nyanyi hayati kata-kata nyanyi itu dan naikkan dari dasar hati yang paling dalam karena Tuhan butuh hati. Nah, ini sering saya tekankan bahwa kita harus menyembah dengan hati, memuji dengan hati. Kalau tidak, maka nyanyian kita itu tidak ada artinya. Tidak sampai menembus ke hadirat Allah. Seperti kita nyanyi Bengawan Solo misalnya. Tidak tembus pada Allah, itu hanya didengar oleh saudara-saudara kita. Waktu kita nyanyi, mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Apakah harus dengan suara merdu? Semerdu mungkin. Apakah Tuhan butuh suara merdu? Sebetulnya tidak. Tapi kita berbuat yang terbaik. Gitu ya. Buat yang terbaik. Nah, kalau misalnya waktu ada Natal, ada paduan suara di sini, nyanyi yang terbaik kan? Bagaimana kalau kita nyanyi sehari-hari di sini? Waktu kita menyanyi di dalam ibadah, apakah kita nyanyi sama seperti waktu kita nyanyi di sini? Ya dengan suara yang dalam misalnya. Saya membiasakan tuh nyanyi dengan suara dalam. Ketika paduan suara tidak usah dilatih lagi, sudah terbiasa nyanyi dengan suara dalam gitu. Itu lebih bagus gitu daripada nyanyi cempreng gitu. Kayak kita belajar nyanyi dengan sungguh-sungguh, walaupun bukan di paduan suara. Secara umum di rumah bagaimana? Waktu kita di kamar mandi biasa nyanyi itu, nyanyilah dengan sungguh-sungguh, bukan yang sekedar kebiasaan. Karena itu merupakan ukupan naik di hadapan hadirat Allah. Kalau kita nyanyi untuk Tuhan, tapi kalau tidak ya didengar orang tetangga saja, ya dengar oleh orang lain, oh bagus suaranya. Tapi Tuhan tidak tersentuh. Ukupan itu sepujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Musik, ya main musik di sini. Itu ukupan yang naik di hadapan Allah kalau itu dilakukan untuk Tuhan. Dan dilakukan dengan hati. Kalau tidak, maka musik itu hanya didengar jemaat. Oh, aduh bagus sekarang musiknya. Waduh luar biasa ini musiknya. Cuma itu yang kita dapat dan tidak menyentuh hati Tuhan. Bagaimana menari di sini ada tarian biasanya. Menarilah dengan sungguh-sungguh, menarilah dengan hati gitu. Nah ini untuk Tuhan, bukan untuk dipertontonkan. Karena kalau dipertontonkan, percuma nanti. Ya orang hanya memuji, waduh bagus tariannya, udah gak ada apa-apanya. Termasuk tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kebiasaan. Ya orang-orang Pentakosta ini kalau nyanyi harus tepuk tangan. Tepuk tangan dengan otomatis. Tidak, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ini untuk Tuhan. Saya bertepuk tangan untuk Tuhan. Mengangkat tangan saya. Angkatlah tangan untuk Tuhan. Termasuk memberikan persembahan. Memberikan uang kita. Lakukanlah itu dengan hati. Karena itu ukupan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, maka itu bukan ukupan. Itu hanya sekedar show. Hanya sekedar ya untuk didengar orang. Dan Tuhan tidak tersentuh. Jadi mari kita lakukan semua yang kita lakukan ini dengan hati yang sungguh. Ucapan syukur, ungkapan syukur kita dalam bentuk pelayanan-pelayanan seperti itu. Nyanyi, memuji Tuhan, itu bahkan ungkapan hati. Kalau tidak, Tuhan tidak butuh. Ya Tuhan itu tidak butuh pujian, tidak butuh musik, tidak butuh apa. Butuh duit saudara, tidak. Tapi kalau kita melakukan itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan kekaguman kita akan Dia, itu menjadi ukupan yang naik di hadirat Tuhan. Dan Tuhan bersuka cita. Ya Tuhan butuh hati kita. Mari lakukan semua
semua yang kita lakukan itu dengan hati kita sebagai ungkapan syukur. Nah, kita belajar dari para imam ini bahwa doa itu merupakan pelayanan utama. Ya, kita melayani Tuhan dengan doa kita itu merupakan pelayanan yang utama. Nah, ini pekerjaan imam dan imam besar itu pekerjaan utamanya itu membawa persembahan di hadapan Tuhan. Jadi imam-imam dan imam besar itu Tuhan tetapkan tugas utamanya adalah membawa persembahan. Entah itu persembahan syukur atau persembahan untuk menyelesaikan dosa umat. Tugasnya adalah imam, itu tugas utama. Jadi kita semua yang menjadi imam di hadapan Allah, kita yang ditebus oleh darah Yesus Kristus itu, tugas kita utamanya adalah menyembah Tuhan, berdoa. Kalau tidak berdoa berarti kita keluar, menyimpang dari tugas utama kita, doa. Sesungguhnya doa itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang dengan sendirinya akan keluar gitu. Tuhan mengatakan bahwa kita dijadikan oleh Tuhan itu menjadi sekutu Tuhan. Ya, di mana Tuhan rindu ketemu dengan kita. Karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Dan sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah itu, kita akan otomatis menyembah. Gitu. Ya, kalau misalnya dalam ruangan ini, ya, di ruangan ini masuklah seorang pembesar, gitu, Presiden Jokowi, apa yang kita buat? Kita akan berdiri, otomatis itu. Ya, ada rasa hormat kepada orang ini. Kita akan berdiri. Nah, itulah ungkapan hati yang harusnya ada gitu dalam hidup kita. Itu tugas utama kita adalah menyembah Tuhan. Jadi apapun yang kita buat, ya baik kita menyanyi, memuji Tuhan, tepuk tangan tadi, persembahan, mari kita lakukan itu sebagai pekerjaan utama kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu pekerjaan utama kita, menyembah Tuhan. Sebagaimana imam-imam dan imam besar itu pekerjaannya utamanya adalah menyembah. Mari kita tanamkan itu bahwa pekerjaanku, tugasku di hadapan Tuhan yang utama itu adalah menyembah. Tidak ada yang lain. Artinya semua yang kita kerjakan, nyanyi atau kita berkhotbah, kita menginjil, lakukanlah itu dengan hati kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Inilah pekerjaan utama dari imam-imam itu. Yang kedua, doa adalah pelayanan khusus. Ya, pelayanan khusus. Pelayanan khusus. Jadi doa itu adalah pelayanan yang khusus. Khusus apa? Khusus imam besar dan imam dan imam besar yang boleh masuk ke kemah suci itu. Ya, ini ada gambar kemah suci. Ya, kita melihat di sini ada 2 ruang di situ. Itu sebetulnya tertutup, yaitu hanya penampangnya saja supaya bisa dilihat bahwa hanya imam yang boleh masuk ke ruangan ini. Hanya imam. Orang Lewi yang bukan imam di luar. Ya, ada pelayanan luar, menyembelih korban, mencuci korban, membakar korban, itu boleh dilakukan oleh orang-orang Lewi. Ya, orang-orang Lewi, orang Israel yang suku lain tidak boleh. Hanya orang Lewi. Jadi ada susunannya gitu. Yang melayani di mesbah bakaran, yang mencuci korban, yang menyembelih korban, menguliti korban, memisahkan mana ini yang untuk Tuhan, mana yang untuk orang Lewi, itu adalah pekerjaan orang Lewi. Tapi untuk masuk ke ruang yang kudus yang 2 ini ada dua ruang ini, ruang kudus dan ini, itu hanya imam. Tapi masuk ke ruang ini hanya imam besar.
Ya, imam besar. Di sini imam-imam boleh. Hanya imam. Tidak boleh yang lain. Apalagi untuk bakar ukupan. Hanya imam. Jadi artinya orang khusus. Kita adalah orang-orang khusus itu. Kita semua orang-orang yang percaya kepada adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menyembah Tuhan. Bagaimana dengan orang yang beragama lain? Apakah mereka boleh datang kepada Allah? Saya tidak membahas itu karena itu bukan ranah kita. Ya, tapi iman kita berdasarkan Alkitab adalah hanya orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, dialah imam. Dan orang-orang imam-imam inilah semua orang percaya itu yang boleh menyembah Tuhan, boleh membakar ukupan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus apakah boleh? Menurut firman Tuhan yang kita pelajari, tidak boleh. Tapi mereka mengatakan boleh, ya terserahlah. Itu urusan mereka. Tapi yang saya baca di Alkitab hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang boleh datang menghadap Allah. Kenapa? Karena hanya imam-imam inilah yang sudah dikuduskan, diampuni, dikhususkan oleh Allah untuk menjadi penyembah. Bukankah ini satu kehormatan bagi kita? Bukankah ini sesuatu yang harus kita syukuri gitu? Hanya saya yang boleh menghadap Allah. Yang lain, no, tidak. Kenapa kita tidak gunakan itu? Kalau ada kesempatan misalnya, dibuka kesempatan, boleh menghadap Pak Jokowi di istana. Apa yang kita buat? Kita akan daftar cepet-cepetan kan? Waduh, saya mau daftar yang menghadap orang nomor 1 di Indonesia. Ini kehormatan luar biasa. Yang lain yang tidak didaftar tidak boleh masuk. Hanya yang didaftar boleh masuk. Kita akan berlomba-lomba gitu. Allah membuka pintunya khusus kepada orang-orang tebusan ini. Kenapa kita tidak menggunakannya? Kita orang khusus yang hanya kita yang boleh datang menghadap Allah. Yang lain tidak. Sekali lagi saya berbicara berdasarkan Alkitab. Ya, bukan berdasarkan pendapat umum. Tapi Alkitab mengatakan hanya kita yang boleh menyembah Tuhan, membakar ukupan itu di hadapan Allah. Dan semua orang bisa melakukan itu. Ya, semua orang percaya bisa melakukan pekerjaan doa ini. Karena ini pekerjaan mudah. Tidak perlu belajar gimana ya supaya doanya diterima, ada hafalannya gitu. Ya, doa Bapa kami itu kita hafalkan itu karena Tuhan mengatakan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Yaitu dasarnya di mana kita doa Bapa kami. Kalau tidak mengucapkan doa Bapa kami gimana? Tuhan tetap terima. Tidak ada rapal khusus yang harus mengucapkan ini dulu, harus ini. Ada saudara-saudara kita dari gereja Katolik misalnya harus pakai tanda salib. Silakan. Apa kita harus pakai tanda salib? Tidak ada di Alkitab. Kalau tidak ada di Alkitab, kita boleh lakukan atau tidak. Mau lakukan boleh silakan. Kalau saudara nanti mau doa pakai tanda salib, tidak apa-apa. Silakan. Tidak ada larangan kok. Itu baik-baik saja gitu. Tapi kalau tidak, apakah Tuhan terima? Terima. Karena kita anak. Ya, bicara tentang anak. Ya, adakah seorang bapak yang menetapkan aturan gitu kepada anaknya, kamu kalau datang sama papa harus begini, harus begini, harus begini? Enggak ada. Semua orang percaya bisa melakukan doa ini karena tidak ada aturan-aturan yang khusus gitu. Nanti kita akan baca masih ada aturan gitu. Aturannya apa nanti kita bahas. Tapi secara umum kita bisa lakukan kapan saja ya tanpa ada jam bicaranya. Seperti saudara-saudara kita dari Muslim ada jam bicaranya itu, ada 5 jam, 5 waktu yang kita tidak. Mau doa tengah malam silahkan,
Mau doa pagi hari silahkan, siang hari silahkan, tidak ada waktu. Bahkan Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ini kan dalam terjemahan lama senantiasa, berdoalah senantiasa. Tidak berkeputusan. Jadi doa itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kecuali orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi semua orang yang percaya kepada Yesus bisa melakukan, karena dengan cara yang mudah Tuhan buka pintunya. Ya, Tuhan tidak buat aturan yang ruwet, tapi Tuhan buat itu sesimpel mungkin supaya semua orang bisa datang kepadanya. Itu khusus imam yang boleh datang di hadapan Tuhan. Lalu khusus apa lagi? Ukupan itu dibuat khusus. Ya, ukupannya, dupanya itu dibuat khusus. Bahannya, takarannya itu khusus. Ya, dalam Keluaran 30 itu diungkapkan di situ. Bahannya apa saja ditimbang sedemikian rupa, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus pas gitu. Tidak boleh tak lebih ya supaya lebih wangi gitu. Tidak boleh. Ukurannya tetap dan tepat gitu, harus tepat. Bahannya, ukurannya tidak boleh sembarangan. Itu diatur oleh Tuhan. Doa itu sesuatu yang wajar. Ya, kita mau berdoa itu wajar. Ya, saya sering katakan tadi bahwa doa itu sesuatu yang harus otomatis keluar gitu. Tidak ada aturannya, tidak ada tata caranya, wajar. Tapi tetap ada aturan yang Tuhan buat. Aturannya apa? Dengan iman. Dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan begini. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita datang kepada Allah, datanglah dengan hati yang percaya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan iman. Ya, iman bahwa Allah itu ada. Jadi kita datang kepada Allah yang ada. Kita tidak bisa lihat. Ada yang pernah lihat Tuhan? Tidak ada kan? Seumur-umur sampai hari ini, ya saya dari sekolah minggu, ya kecil, lahir di keluarga Kristen, sampai hari ini belum pernah saya melihat Tuhan. Mimpi pun tidak pernah. Ada orang yang pernah mimpi Tuhan, katanya. Kok ada kesaksian, ada seorang artis tuh bilang, Tuhan ngomong gitu, ngomong. Kadang lihat Tuhan, dia menjadikan Tuhan sahabatnya. Dia ngomong, Tuhan kok gini Tuhan, kayak sahabatnya. Saya tidak pernah gitu, tidak pernah lihat Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan ada. Nah, ini iman gitu ya. Iman itu sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Kita tidak pernah lihat Tuhan tapi kita percaya Tuhan ada. Dan Dia memberikan upah, katanya, memberi upah kepada orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Itu aturannya. Tidak boleh orang datang tanpa iman. Harus percaya bahwa Allah itu ada. Ada sasaran yang jelas. Dalam kekudusan. Ya, Ibrani 12 mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan kita tidak bisa lihat Tuhan. Tidak bisa apalagi ketemu Tuhan. Lihat aja tidak. Memandang Tuhan aja tidak bisa, apalagi ketemu. Lalu bersekutu, ngomong-ngomong sama Tuhan. Tidak bisa tanpa kekudusan. Kemarin saya menyampaikan di KDP, pelayanan itu tidak boleh hanya karena punya niat baik untuk melayani, ketulus hati. Tapi kekudusan itu penting, karena tanpa kekudusan Tuhan tolak. Walaupun kita punya hati yang tulus, kita rindu menyembah Tuhan, tapi tidak ada kekudusan, Tuhan tolak. Ini dasar gitu.
Ya kok kita mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, kekudusan harus kita miliki. Apa itu kudus? Terpisah. Ya kudus itu adalah terpisah. Ya terpisah dari dosa, terpisah dari kejahatan, terpisah dari kemunafikan, terpisah dari semua yang Tuhan tidak berkenan. Kadang-kadang kita pikir, masa sih Tuhan tidak terima saya? Ya perasaan saya kok Tuhan terima, Tuhan saya baik-baik saja. Saya melayani kok tidak mati gitu. Ya kok dalam perjanjian lama, dalam kemah suci ini kalau tidak kudus mati dia. Kita tahu bahwa ada kisah dalam Alkitab itu anak-anak Harun. Anak-anak Harun itu cuma mengambil api yang bukan dari mezbah. Ya api sembarangan untuk bakar korban itu apinya tidak boleh sembarangan. Apinya mesti diambil dari mezbah. Mezbah bakaran itu diambil dari sana. Anak Harun tidak ngambil api sembarangan. Mati kok dia. Mati. Tuhan marah gitu. Saya ini melayani di sini, melayani dalam melayani di luar gereja tanpa kekudusan baik-baik saja kok. Rasanya hati saya sejahtera. Itu kan perasaan kita, tapi firman Tuhan tidak pernah berbohong. Nah, tanpa kekudusan tidak bisa seorang pun melihat Allah. Apalagi ketemu sama Tuhan, apalagi bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa. Harus kudus. Terpisah dari semua yang najis. Adakah kita yang bisa lepas dari dosa? Gak ada kan? Gak ada. Jangan merasa, saya sudah kudus, sombong itu. Kenyataannya tidak seorang pun bisa lepas dari dosa itu. Disinilah kita butuh pengampunan Tuhan. Bagaimana kita diampuni? Mengaku. Tapi kalau hari ini mengaku, Tuhan saya tadi malam berdosa, diampuni. Nanti siang lagi berdosa yang sama, Tuhan ampuni saya. Siang ini saya dosa lagi Tuhan. Terus begitu, itu berarti kita tidak pernah bertobat. Kita harus lepaskan itu semua, mengaku di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menguduskan kita. Itu aturan kedua. Ya, jadi aturan pertama harus percaya bahwa Allah itu ada dalam kekudusan. Dan yang ketiga dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam roh itu Yohanes 4 ayat 24. Barang siapa menyembah Allah. Ya, Yesus mengatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Artinya dari hati yang paling dalam. Nah, kembali tadi seperti yang saya katakan, Tuhan tidak butuh apa-apa, Tuhan tidak butuh pujianmu, Tuhan tidak butuh pelayananmu, Tuhan tidak butuh kemuliaan yang kau berikan kepada, tapi Tuhan butuh hati. Jadi semua yang kita lakukan itu, mari kita lakukan dari dalam hati yang paling dalam. Doa itu bukan hal yang remeh bagi Tuhan. Tapi doa itu sangat dihargai oleh Tuhan. Sebab itu jangan lakukan dengan sembarangan. Tapi lakukanlah dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena itu khusus. Artinya ini kudus bagi Tuhan. Doa itu kudus bagi Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Ya, jadi kita adalah imam-imam yang dikhususkan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan doa itu sendiri adalah sesuatu yang khusus. Dan khusus apa lagi? Khusus untuk Tuhan. Ya, ukupan ini dupa yang atau kemenyan yang dibuat oleh orang Israel, imam-imam ini khusus untuk Tuhan. Tidak boleh dihirup untuk diri sendiri. Itu dalam Keluaran 30 ayat 8. Ya, Keluaran 30 ayat 8. Saya tidak cantumkan di situ, saya baca ya. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya harus dilenyapkan dari antara bangsa. Ini minyak ada juga ada minyak yang khusus dibuat, situ ada ukupan juga yang dibuat untuk ibadah ini, tidak boleh ditiru, tidak boleh dihirup untuk diri sendiri. Ini imam bawa ukupan itu, kan baunya wangi.
ya otomatis lah dia mencium kan, gak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja, enaknya, aduh wanginya ya, seger ini, mati dia. Nggak boleh dihirup sendiri. Ya kalau otomatis hirup itu kita kan nggak bisa melarang ya, karena dengan bau itu khusus dengan sendirinya masuk gitu. Tapi kalau dia dengan sengaja menghirup itu atau membuat, ya meniru, ya dia pikir, aduh ini kok baunya enak ya, resepnya gimana sih, ditiru, resepnya ditiru. Oh saya mau buat supaya rumah saya wangi misalnya, mati dia. Jadi ukupan itu khusus untuk Tuhan. Tuhan yang buat resepnya, ukurannya, takarannya Tuhan tentukan, dan tidak boleh dihirup untuk dia sendiri, tidak boleh dipakai untuk diri sendiri. Semua persembahan kita, doa, nyanyian, musik, tarian, yang harus dipersembahkan hanya untuk kemuliaannya. Tanya kepada kita, siapa yang kita puaskan? Waktu saya berdoa, nah banyak kali kita berdoa untuk apa? Untuk kepuasan diri sendiri kan? Ayo jujur, bolehkah? Ya boleh, kalau kita berdoa, otomatis itu akan mengalir kepuasan itu. Tidak usah dicari. Tapi yang utama adalah mari kita berdoa untuk memuaskan Tuhan. Nanti lain kali saya akan berkhotbah tentang bahwa doa itu adalah pelayanan kepada manusia. Dan itu juga memuaskan Tuhan. Ya kalau kita berdoa syafaat, itu memuaskan Tuhan. Jadi apa yang kita buat? Apakah kita memuji Tuhan, kita menaikkan lewat musik atau tarian, memberikan persembahan, mari kita lakukan itu untuk memuaskan Tuhan. Bukan memuaskan diri sendiri. Lega saya rasanya kok sudah kasih persembahan. Lega saya rasa kok sudah beribadah. Oh, itu otomatis gitu. Itu tidak perlu kita cari. Ya kok saya berdoa, kita sumpah gitu, berdoalah. Kepuasan itu akan muncul. Tapi mari kita berdoa bukan untuk itu. Tapi berdoalah supaya Tuhan dipuaskan. Ketika kita memuaskan Tuhan, Tuhan akan memuaskan kita. Tidak usah dicari. Jadi setiap kali kita melayani, berdiri di sini kah, atau melayani di luar, ya kita kunjungan, kita besuk orang lain, tanyalah kepada dirimu, ke hatimu, siapa yang dipuaskan? Saya atau Tuhan? Kalau saya hanya cari kepuasan bagi diri sendiri, tidak ada artinya bagi Tuhan. Ukupan itu khusus untuk Tuhan. Semua yang kita buat, mari kita buat itu untuk kemuliaannya. Dan ini memang tidak mudah gitu. Kenapa? Karena kita masih punya aku gitu. Ya masih punya rasa kepingin dipuji. Ada itu, ada. Sampai hari ini kadang-kadang itu muncul di hati saya, kepingin diakui, kepingin dipuji. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu lalu kita lupa gitu. Nah, semua yang kita lakukan itu hanya kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk kepuasannya. Ini doa, ini adalah persembahan yang khusus. Kitalah yang Tuhan izinkan masuk. Kita yang mempersembahkan persembahan itu khusus untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang kita bisa pelajari dari imam besar dan imam yang beribadah di bait Allah itu adalah doa itu sebagai pelayanan yang kekal. Pelayanan kekal. Pedupaan itu, tempat membakar dupa itu tiap hari harus dilakukan upacara di situ. Ya, membakar kurban di ruang kudus. Itu ada yang mesbah dupa itu harus diberi dupa tiap hari, diberi ukupan. Tapi setahun sekali ukupan itu, tempat perbaraan api itu atau pedupan itu dibawa masuk ke ruang maha kudus itu. Itu hanya setahun sekali. Dan itulah satu-satunya peralatan di kemah suci yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Dengan bawa darah tentunya. Dan darah itu tidak boleh lupa itu.
Ya, darah korban harus dibawa masuk. Kalau tidak mati. Nah, itu menggambarkan kita masuk bukan dengan jasa kita, tapi dengan jasa Yesus Kristus. Apa yang dibawa masuk? Doa kita. Itu melambangkan bahwa semua pelayanan yang lain akan berhenti. Saudara nyanyi, ya, main musik di sini, itu akan dibawa ke surga. Terus di sana kita akan tetap nyanyi di situ, kita akan tetap menyembah Tuhan di balik kubur. Kita akan terus memuliakan Tuhan di situ, di surga. Tapi pelayanan yang lain, berkhotbah, mau melayani apa saja, itu berhenti sampai di lubang kubur. Di balik kubur tidak ada orang khotbah lagi, tidak ada. Kita tidak perlu lagi dengar firman Tuhan karena ada Tuhan sendiri yang menjadi terangnya katanya. Kita tidak perlu apa-apa lagi di surga. Kita hanya akan menyembah Tuhan. Semua pelayanan berhenti dan saya bersyukur gitu ya. Kalau misalnya di surga masih harus khotbah, aduh, selamanya itu akan berkhotbah. Padahal bagi saya khotbah itu sesuatu yang berat gitu. Beratnya apa? Karena saya itu dilahirkan dibesarkan dengan rasa minder kok kehadapan dengan orang, tidak berani. Apalagi gini besar gini, waduh, ini mujizat kok saya bisa berdiri sih berkhotbah, itu mujizat, benar-benar mujizat. Aslinya enggak. Berhadapan orang dengan orang saya takut, benar. Waktu kecil saya ini ada tetangga itu. Kok saya ngomong sama dia, ngomongnya yang keras katanya. Ini wah ini terbudek kupingnya. Kenapa? Karena saya takut ngomong sama orang. Itu aslinya. Minder, gak berani ngomong sama orang. Apalagi berdiri di depan mimbar. Itu mujizat itu. Ya, hari ini saya berdiri di sini itu mujizat. Aslinya tidak. Terus saya pertama kali khotbah. Mami saya datang waktu itu, baru pulang sekolah kitab, suruh khotbah di kebaktian tengah minggu. Mami saya cerita kepada temannya, dia nangis. Kenapa nangis? Bukan karena dengar firman Tuhan, tetap pelak hatinya ditegur, bukan. Nangisnya itu loh, kok anaknya yang minderan, yang tidak berani ngomong sama orang, kok bisa berdiri mimbar dan berkhotbah? Itu mujizat. Ya, saya baru tahu kalau saya mau khotbah itu hati saya tuh bergetar gitu ya. Takut walaupun apalagi di depan baru gitu ya, audiennya baru gitu. Yang saya tidak kenal banyak gitu. Itu gempa bumi benar-benar. Skala Richter itu mungkin 7 skala Richter itu. Bergetar takut gitu. Ini sudah biasa di sini kan masih ada rasa takut. Pasti ada rasa tidak nyaman di hati. Ya tapi kenapa kok Tuhan pakai saya? Nah, salah satu tugasnya sebagai pendeta kan harus khotbah. Karena berdiri di depan mimbar. Ini karena kekuatan Tuhan saja. Tuhan yang memilih saya, Tuhan beri kemampuan. Aslinya tidak berani bergetar. Ya makanya saya baru tahu ini loh. Kalau saya khotbah itu muka saya tuh tidak ada ekspresinya, kaku gitu ya. Nggak ada senyumnya, ada orang khotbah itu sambil teriak, ngakak-ngakak, ketawa, sambil lari sana, lari sini, balik lagi ke sini, masih khotbah lagi. Kok saya suruh gitu, suruh jalan sana sini, balik sini, blank, sudah hilang semua. Apa yang mau diomong lagi, tidak tahu. Saya baru tahu kok muka saya tuh datar gitu, khotbah, tidak ada senyumnya. Setelah direkam ini loh, baru tahu loh. Saya ini kok khotbah kayak gini ya. Kok udah ada senyumnya. Kok udah kayak orang lain saya ngakak-ngakak di mimbar. Baru sadar. Tapi saya percaya bahwa apa yang bisa saya lakukan ini adalah karena Tuhan. Kok saya bisa berdiri di sini khotbah itu mujizat. Yang tahu cuma saya dan mami saya pastinya. Ya, almarhum yang sudah meninggal. Pasti dia tahu bahwa ini mujizat. Tapi apa yang saya mau buat? Hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, bersyukur karena semua yang kita lakukan, pelayanan yang lain itu berhenti.
Saya tidak akan khotbah lagi kalau sudah mati. Di surga nanti kita hanya memuji Tuhan. Karena pelayanan doa ini pelayanan kekal selama-lamanya. Tidak akan berakhir. Sebab itu latihan mulai sekarang. Yang latih menyembah. Latihan menyembah. Karena hidup ini adalah penyembahan. Ini penutup. Hidup itu adalah penyembahan. Penyembah itu bukan sekedar ritual agama. Yang saya berdoa, saya menyembah Tuhan dengan berlutut, dengan sikap, dengan tidak. Tapi seluruh hidup ini adalah dipersembahkan untuk kemuliaannya. 1 Korintus 10 ayat 31. Sebagai ayat penutup dikatakan sini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, bukannya kegiatan-kegiatan gereja, tapi kegiatan-kegiatan di luar. Kita makan, minum, itu kan acara sehari-hari. Lakukanlah itu kemuliaan Tuhan. Jadi hidup ini adalah penyembahan. Apa sih yang kita mau andalkan hidup ini? Enggak ada. Kalau kita mati, kita tinggalkan semua. Pencapaian kita, kekayaan kita, semua yang kita kumpulkan dunia ini, hilang semuanya. Di sana tidak akan dibawa. Ada orang dikubur dengan kuburannya gede tuh, ada di YouTube itu ya. Lalu ada lemarinya di situ, ada tempat tidurnya di situ. Buat apa? Tidak ada. Semuanya akan berakhir di lubang kubur. Tapi penyembahan yang kita akan bawa terus. Itu sebabnya mari kita muliakan Tuhan. Ya, dengan apa yang kita bisa buat, lakukanlah itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang keluar dari hati yang kagum akan Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Ku kagum akan Engkau. Engkau Raja yang mulia. Engkau yang terindah. Engkau yang termegah. Engkau adalah Allah yang layak menerima semua yang ada pada kita. Karena semua keberadaan kita itu hanya karena Tuhan. Dia telah menebus kita, menyelamatkan kita, memberikan kita fasilitas, memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Hanya bagi Dia kita persembahkan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyanyikan nyanyiku kagum akan Engkau. Haleluya. Puji
saudara menginjil, saudara melayani kunjungan rumah. Kau melayani anak-anak, kau mengajar. Apapun yang kita buat, bahkan sampai makan dan minum sekalipun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kita menjadi penyembahan bagi Dia. Dan itu hanya bisa kita buat kalau hati kita kagum akan Tuhan, kagum akan kebesarannya yang luar biasa, kagum akan kebaikannya, kagum karya keselamatannya telah Dia buat untuk kita semua. Minta Roh Kudus menolong kita supaya kekaguman itu masuk dalam hati kita. Haleluya Yesus. Supaya apa kita lakukan semuanya, kita lakukan untuk kemuliaan-Nya. Ibu Papi Apriliawati akan memimpin kita doa. Lagi di hadapan-Mu kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu dan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Pada akhir ibadah ini kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua, kami percayakan dalam tangan-Mu. Masalah yang kami hadapi, kami percaya kami akan sanggup menghadapinya karena Engkau yang menguatkan kami. Berikanlah hikmat kepada kami untuk menyelesaikan semuanya. Masalah yang kami hadapi, menyelesaikan tugas-tugas kami percayakan hidup kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami pergi dan ada, pakailah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kami menyerahkan seluruh ya Tuhan anak-anak-Mu yang sakit juga. Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Untuk terus bertahan dalam iman mereka. Kami percaya tangan-Mu berkuasa menyembuhkan mereka. Kau Allah yang maha besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga ya Tuhan untuk sekolah-sekolah di mana anak-anak kami bersekolah. Khususnya Bintang Harapan kami percayakan dalam tangan-Mu. Kau pakai berkati sekolah ini untuk menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya tangan-Mu menyertai kami, memberkati kami dan memakai kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Inilah kami persembahkan semuanya
Doa kami, ibadah kami semua di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberkati Indonesia, kata-kata iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia, Amin. diberkatilah keamanan, Amin. diberkatilah dengan kedamaian, Amin. diberkatilah kemakmuran, Amin. diberkatilah dengan kesehatan, Amin. diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, Amin. diberkatilah Kabupaten Probolinggo, Amin. diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa yang mengasihi engkau. Biar turun atasmu kekuatannya, biar turun atasmu damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan berkat dari Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, mengurapi saudara semua. Memakai saudara untuk jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.